Okay, good afternoon, student. How are you today? I am very well, thank you. Are you happy this morning? Yes, I am happy. And I am happy too. I'm sorry this afternoon, ya. Sekarang waktunya sudah siang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya ya, Mbak Nah. Bisa? Oke. Amin. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian untuk belajar bahasa Inggris? Okay. Are you ready? Ready. Oke, thank you. Kita mulai ya. Sebelumnya, Bu Esti absen dulu. Oke. Saya absen. You go. Hadir. Oke, Firsa, Megan, Diva, Naura, Ilham, Surya, Nasya, Sabila, Nindi, Viro, Farhan, Aura, Riko, Wildan, Iqbal Bayu, Rafa, Rara, Habibah, Feli, Putri, Safira, Aluna, Dava, Iqbal, Januri, Rifat, Fadelano, Devina, Revi, Dinda, Queen, Adam. Ya, siapa yang belum saya panggil? Namanya siapa, Mas? Ya, oke. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran. Mohon konsentrasi ya. Oke. Perhatikan, hari ini Bu Esti mau menerangkan tentang descriptive text about place. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang simple present tense. Nah, waktu itu kita belajar tentang daily activities and the time. Nah, kali ini kita belajar tentang descriptive text about place. Siapa yang tahu descriptive text itu? Deskriptif itu adalah mendeskripsikan, memaparkan, ya, diceritakan. Umpama, ini ruangan ini kita deskriptifkan. Oh, ada mejanya. Oh, ini ada kipas anginnya, jumlahnya 1, 2, ada LCD-nya. Nah, itu namanya deskriptif, dipaparkan. Kemudian setelah itu ada yang namanya, ini kalau deskriptif place. Kalau deskriptif people berarti menjelaskan orang. Ya, ada lagi deskriptif place, deskriptif animal, deskriptif people, dan sebagainya. Nah, pada hari ini Bu Esti nerangkan mengenai descriptive text about place ya. Ini khusus untuk kelas 7. Kelas 7 itu kalau di kurikulum Merdeka namanya fase D ya. Nih, oke, sekarang kita mulai. Nah, what is the descriptive text? Nah, ini. Descriptive text is a kind of text that describe something, person in particular details. Jadi,
descriptive text ini merupakan jenis teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu orang, maksudnya sesuatu itu seperti barang atau tempat secara detail. Apa sih detail itu? Secara rinci, mulai keindahannya, mulai jumlahnya. Kalau tempat berarti kita menceritakan keindahannya, ya. Kemudian kalau umpama kamu cerita tentang Surabaya Zoo, ya. How is the Surabaya Zoo? Bagaimana Surabaya Zoo? It is a big. There are many animals in there, ya kan? Ada banyak apa? Ada banyak hewan di sana, ya. Kalau kalian pergi ke Bromo, apa yang kalian lihat? Gunung bahasa Inggrisnya apa? Mount. Terus apa lagi? Apa? View. Nah, apa view? Pemandangan, ya kan? Kemudian ada horse, ya kan? Siapa yang pernah ke sana? Ayo, bisa kalian ceritakan. Satu kelas belum ada yang ke sana. Have you ever been in there? Pernahkah kalian pergi ke sana? Nah, kemudian selain itu apa? Selain ada gunungnya, ada kudanya, tentu ada apa? Yang lebar itu apa? Di sana pasir sandnya, ya kan? Padang pasirnya itu ya. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang saya terangkan dulu. Descriptive text ini artinya adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau seseorang secara terperinci. Detail ini tadi. Nah, ya. Kemudian tujuan pembelajaran descriptive text. Nah, yang pertama, menganalisis fungsi sosial, structure teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalian kalau orang ini tentang orang. Nah, orangnya gimana? Umpama rambutnya keriting, lurus, tinggi, gemuk, besar, dan sebagainya. Dirincikan secara detail. Itu yang descriptive text. Kemudian yang tempat wisata yaitu seperti Surabaya Zoo. Nah, yang seperti Surabaya Zoo, kalian bisa di situ dirincikan banyak hewannya, kemudian banyak pengunjungnya, view-nya bagus, bisa dipakai untuk apa? Berfoto, spot-spot fotonya. Nah, itu didetailkan, diceritakan. Ya, itu kalau kita ke tempat wisata. Kemudian bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah itu seperti apa? Tugu Pahlawan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya. Itu kita ke bangunan bersejarah, ya. Kemudian yang kedua, menangkap makna dalam teks deskriptif lesan dan tulis sederhana, ya. Nih, menyunting, yang ketiga ya, menyunting teks deskriptif lesan dan tulis sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, kemudian yang ini tadi struktur teksnya, yaitu kita memakai simple present tense. Itu ada verbal, ada nominal. Kemudian
Keempat, menyusun teks deskriptif lesan dan tulis sederhana tentang orang, tempat wisata, dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Ini tujuan belajar ini. Nah, tujuan belajar ini nanti ya seperti ini capaiannya. Kamu paham betul isi dari bacaan tersebut. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di dalam the generic structure of descriptive text, ya, ada namanya identification, ya, introduction where or who is the subject is being described. Bagian ini terletak pada paragraf atau kalimat pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang dideskripsikan. Jadi nanti ada bacaan, Bu Esti hanya memberi 2 saja. Jadi yang bagian atas itu merupakan apa? Identification, ciri-cirinya, ya. Nah, yang kedua description, describe parts, qualities, and the characteristic of the person, place, or things to be described. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya yang berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatunya di situ, di dalam situ, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini language feature-nya, nouns, kata benda, adjektif, kata sifat. Kelihatan ya anak-anak ya? Kemudian noun phrases, frase kata benda, verb kata kerja, adverb of frequency, kata sifat frekuensi ini. Kemudian simple present tense. Ya, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, next. Kemudian Kemudian ini merupakan pola simple present tense-nya untuk kalimat nomina. Ya, yang ini kita kemarin sudah mempelajarinya. Yang waktu kita belajar the time sama daily activity, ya, yaitu untuk kalimat verbanya subjek verb one atau verb one ditambah s atau es ditambah dengan komplement. Contoh, I write a letter, he goes to school, negatif subjek, do, does, not verb one komplement, ya. Tolong diperhatikan. Kemudian contohnya, they do not know where to go. She does not bring an umbrella. Ya, kemudian interrogatifnya, do does subject verb one plus komplement. Kemudian tanda tanya di sini. Ini sudah ya, kita lewati aja ya karena kemarin sudah diterangkan. Ya, sekarang kita kembali ke ini. Kalau yang ini yaitu he is a teacher, I am smart, we are a group of students. Kelihatan ya? Nah, ini subject to be plus complement. Ini positifnya. Kalau negatif, subject to be plus not complement. Mom is not a chief. I am not lazy, they are not here yet. Ini yang bentuk apa anak-anak? Negatif. Kalau yang atas bentuk apa? Bentuk positif. Yang ini interrogatif atau tanya, yaitu dengan polanya to be plus subject complement. Tanda tanya. Contoh, is the food delicious? I right. Are you a doctor? Kemudian interrogatif with WH question, yaitu seperti ini. WH question to be subject, who is that boy? Where am I? Why are you late? Ya, ini merupakan
Apa tadi? Simple present. Ya. Yang nominal apa verba? Nominal. Oke. Kemudian ini contohnya. Ini contoh. I'm sorry. Contoh yang pertama. Nih. Contoh descriptive place. Singapore is an island city of about 4 million people. It's beautiful city with lot park and open spaces. It's also a very clean city. Ya. Nah, ini merupakan apa? Tadi sudah diterangkan. Apa anak-anak? Identification apa description? Yang keras apa? Description. I'm sorry, apa? Identification. Ya. Kalau yang bawah ini apa tadi? Sudah diterangkan description. Jadi menjelaskan atau memaparkan. Saya lanjutkan ya. Most of people live in high-rise flat in different part of the island. The business district is very modern with lots of tall new office buildings. Singapore also has some nice older section in Chinatown. There are rows of old shop houses. The government buildings in Singapore are very beautiful and date from the colonial days. Singapore is famous from its shop and restaurant. There are many good shopping centers. Most of the goods are duty-free. The restaurants sell Chinese, Indian, Malay, and European food, and the prices are quite reasonable. Nah, ini ceritanya tentang Singapura dirinci. Nah, berarti ini menceritakan apa? Negara Singapura. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan. Tadi kan sudah bilang. Gimana itu apa namanya? Tentang descriptive place. Nah, kebetulan tadi contohnya tentang Bromo. Ini. Nah. Nih. Ini yang junior high school. Ini menceritakan apa, anak-anak? Sekolah. Ini menceritakan tentang sekolah, tentang tempat. Ya, ini my junior high school is one of the best school is my town. The building is quiet far from my house. I usually read my bike to go there. It takes around 15-20 minutes to arrive in that place. Nah, ini tadi apa? Identification. Kalau yang ini namanya apa? Description-nya. Oke, sekarang Bu Esti bagi tentang LKPD 1 ya. Ini tadi sudah. Tulis namanya, kelas, nomor urut, dibagi dulu. Kelompok munasib. Kamu bagi sendiri ya. Sebelumnya saya jangan ditulis dulu. Saya mau bertanya. Ada yang bertanya tentang descriptive place tadi? Siapa kelompoknya? Kelompok 1 ya. Iya.
Jadi ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Apakah di dalam descriptive text, ya, apakah di dalam descriptive text, saya ulangi, maaf, ulangi sekali lagi. Apakah deskripsi teks tentang tempat selalu menggunakan identifikasi dan description? Ya, saya ulangi. Jadi di dalam descriptive text itu selalu descriptive text tentang apa tadi? Place. Ada namanya identification. Tadi sudah saya terangkan ya. Terletak pada paragraf 1. Nih. Kemudian yang kedua namanya ini tadi apa? Apa tadi? Ayo. Ayo. Tadi loh. Ada identification, kemudian ada yang paragraf kedua namanya iya, apa namanya? Description. Ada description, ya. Kemudian sudah jelas? Nah, sudah. Sekarang kelompoknya siapa? Ayo, yang mau bertanya. Ya. Namanya siapa? Putri. Ya. Apakah descriptive text about place selalu memakai bentuk simple present time? Ya. Apakah di dalam descriptive place atau descriptive text, enggak place saja ya, selalu menggunakan simple present tense? Ya, jawabnya. Ya. Selalu memakai seperti itu. Oke, lanjut, siapa yang bertanya? Kelompok. Nah, ya, ini ada dari kelompok 1. Apakah macam deskriptif? Ya. Apakah macam deskriptif teks? Ya. Malu-malu kucing. Sambil ketawa. Oke, banyak macamnya. Tadi sudah Bu Esti sebutkan, yaitu apa tadi? Descriptive about people, descriptive about animals, descriptive about place, ya kan? Nah, oke, terima kasih ya sudah bertanya. Kelompok 3, sudah jelas. Kelompok 5 sudah jelas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu di depanmu sudah Bu Esti bagi LKPD 1. Anak-anak menjawab. Terlebih dahulu kamu baca dulu teks itu. Tentang apa, anak-anak? Tentang Karimun Jawa. Ya, halo. Tentang apa? Tentang Karimun Jawa. Oke, di situ ada 5 pertanyaan ya. Anak-anak sekarang bisa mengerjakan, jangan lupa nama, kelas, nomor, absen dikerjakan. Sudah? Saya kasih waktu untuk mengerjakan. Baca terlebih dahulu di situ. Kemudian nanti pilih choose the correct answer by crossing A, B, C, or D.
Disilang ya anak-anak. Jangan hanya di garis gini, silang penuh. Namanya sudah. Oke. Ini yang number 1, what is the paragraph to about? Dicari. Paragraf yang kedua, kalian lihat di situ dicarinya. Kemudian number 2, from the text it can be concluded that. Di situ ada, lihat di bacaan. Kemudian number 3, what kinds of vegetation are there in Karimun Jawa ya. Kemudian number 4, designated as a national marine park. Paragraph 3. And number 5, according to the text we can find the following marine animal in Karimun Jawa. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Sekarang kelompok 1 sudah semuanya? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau sudah, saya bagi yang LKPD 2 ya. Jangan lupa kasih nama kelasnya.
6 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Nih, kelompok ini. Kurang 1. Berapa ini? 3. Sudah? Siapa yang kurang? Ini kamu bagi Mbak Putri. Ini berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang apa? LKPD-nya yang 1 per kelompok di kolektif jadi 1. Ya. Di kolektif jadi 1. Sudah? Nanti kita bahas ya. Oke. Ini kelompoknya ini sudah di kolektif jadi 1. Sudah. Sudah. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, kelompok 5. Kelompok 6, kelompok 1. Ya, sudah di kolektif. Siapa yang belum? Surya belum. Sudah. Seperti tadi anak-anak sudah Bu Esti jelaskan ya. Jangan lupa kasih nama kelas, nomor absen di situ. Ada di dalamnya di situ 2 paragraf. Yang pertama identification, yang kedua description. Taruh di dalam kolom yang terdapat pada lembar LKPD 2. Tidak usah tergesa-gesa. Tulisan rapi, bisa dibaca kamu, bisa dibaca Bu Esti kalau koreksi. Tadi yang identification paragraf berapa? Paragraf 1. Kalau paragraf 1 berarti kalian meletakkan di yang ada tulisannya identification. Ya. Ini ya. Paham ya anak-anak? Yang ada identification berarti paragraf 1. Letakkan di, tadi sudah diterangkan. Letakkan di tempat sini, ya enggak? Nah, yang
Kedua, tadi apa? Description. Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 2. Berarti letakkan di baliknya. Nah, ini ada kata description. Anak-anak menuliskannya di bagian sini. Halo, perhatikan. Ya. Ini yang description. Ya. Kalau yang ini identification, ya. Kemudian yang bagian description-nya taruh di mana? Taruh di belakang, jangan salah tempat. Tulisannya yang bisa dibaca. Sudah jelas ya? Halo? Sudah belum? Sudah jelas. Masa belum jelas? Ada yang ditanyakan? Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time for the 6th hour to start. Kalau sudah nanti dikolektifkan lagi seperti kayak tadi ya. Dikumpulkan per kelompok. Sudah selesai, Riko? Sudah selesai? Belum?
Tuh namanya belum dikasih ini. Nama jangan lupa ya. Nanti nggak tahu namanya loh. Kerjanya siapa? Ayo dilihat namanya dulu. Kasih nama. Tadi sudah dibilangi kasih nama kok. Kalau LKPD 2-nya sudah selesai, taruh lagi seperti yang LKPD 1 dikolektifkan. Jangan lupa kasih nama, kelas, nomor absennya di situ. Ya. Kelompok 1 sudah? Siapa yang belum? Kelompok 2? Belum semua? Kelompok 3? 4? 5? Raffi, sudah? Ini jangan dicampur. Yang tadi, yang mana? Yang LKPD 1? Nah, yang LKPD 1 tetap 1. Yang 2, nah ini kan? Nah. Oke, kalau sudah saya bagikan, nanti terakhir kita mencocokkan semua ya. Ini yang ketiga. Ini kalian hanya memilih. Ya ini 7 ya, ini sudah, ini yang sudah, terus ini sudah taruh sini, ini kamu bagi, itu hanya 10 kok, yang tadi kan 5. Tinggal berapa? Ada yang kurang? Nah, silakan mengerjakan yang berikutnya. Nanti terakhir kita bahas. Kelebihan 1. Siapa yang kurang? Kelebihan berapa? Kurang 1. Kelompoknya Raffi sudah semua? Kelompoknya Putri?
Riko? Ada yang sudah? Ada yang belum? Masih ini yang sisa ya. Untuk yang terakhir saya terangkan. Yang terakhir itu ada 10 soal ya. Anak-anak tinggal memberi silang di setiap jawaban yang betul ya. Di situ ada satu paragraf tentang apa, anak-anak? My classroom. Apa? Tentang apa sih my classroom itu? Tentang sekolahku. My classroom is very big. There are 20 classroom and 40 chairs for students. The teacher's table in front of the classroom. The teacher sit behind the table. Behind her is the whiteboard. Beside the whiteboard is a map of Indonesian archipelago. Under the map, there is a bookshelf. There are 2 windows in the room. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. I like my classroom very much. Itu bacaannya. Kemudian di situ ada 10 pertanyaan, yaitu choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Ya, kamu silang. Kalau nyilang itu yang penuh, jangan mau seret kayak disalahkan aja ya. Underline itu ada kata the underline word. Apa maksudnya? Halo? Apa? Underline word ini loh, yang nomor 1 itu loh. Apa maksudnya? Bergaris bawah. Apa anak-anak? Bergaris bawah. Where does the teacher sit? Nah, tadi sudah diterangkan di paragrafnya itu. Ada di mana? The teacher apa? The teacher. The teacher apa artinya? Apa the teacher? Ayo yang keras apa? Bu Esti lo tanya, kok nggak dijawab? Guru. Sit apa sit? Duduk. Nah, where is the whiteboard? Where is the whiteboard? Apa? Ini papan tulis yang whiteboard. Kalau dulu itu ada namanya blackboard. Blackboard itu berarti papan tulisnya itu hitam. Kalau whiteboard itu berarti papan tulisnya putih. Kalau where? Where apa where? 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 Di mana? Kamu cari dibacanya itu. Does the writer like his class very much? Apakah penulis suka kelasnya, sangat suka dengan kelasnya? Nah, kemudian number 5, is the classroom small? Apa artinya small? Apa small? Kecil. Lawannya kecil? Besar apa bahasa Inggrisnya? Big. Big. Oke. Nah,
Kemudian yang number 6, the following text is for question 6 to 10. Nah, ini menceritakan apa, anak-anak? Let me tell you about my bedroom. Apa artinya my bedroom? Halo? Kamar tidur. Ya, kamar tidurku. My bedroom itu kamar tidurku. Nah, penulis menceritakan. There are many kinds of furniture in my bedroom. Berarti ada banyak jenis furniture. Apa furniture? Ayo, furniture apa? Furniture. Halo. Lah iya furniture. Apa? Perabotan. Apa? Perabotan. Apa saja sih perabotan? Kalau di kasur tuh, di kamar tidur itu apa saja? Tempat tidur, ya, kursi, lampu, meja, lemari dan sebagainya. Ya enggak? Yang berada di dalam kamar tidur. Kemudian in the center of my room, di dalam, maksudnya di tengah-tengahnya ruanganku, there is, sebentar, there is my bed. Ada my bed apa my bed? Ada tempat tidur. The bed is made of wood. Apa? Siapa yang bisa ngertikan? Tempat tidurku itu terbuat dari kayu. There is a nice bed cover and a warm blanket for my beds. Ada bed cover apa bed cover? Bed cover itu selimut yang tebel itu loh. Biasanya kalau umumnya kalau umpamanya kalian pergi ke hotel, nah itu masih ada apanya itu spraynya, masih ada bed covernya, ada bantalnya. Nah itu penutup kasur itu loh, bed cover. Kemudian ada warm blanket for my bed, ada selimut hangat untuk tempat tidurku. On the right side of my bed, berarti apa right side? Di sebelah right itu apa? Ya, kanan. There is ada apa itu? Di situ loh. Di poin ke-6 itu loh, kan ada bacaannya. Nah, ada sebuah lemari. I put my clothes in it. Yaitu saya selalu meletakkannya di baju itu di dalam lemari. On the left side of my bed, berarti left side apa? Left side apa? Sebelah kiri tempat tidurku, there is a bookshelf. Ada bookshelf apa? Rak buku. I put my books there. There is a table and a chair next to the shelf. Ada apa itu? Sebuah meja dan sebuah kursi di dekat rak buku itu. I usually sit there to study. Saya biasanya, oke, apa ya? Apa? Ya, saya biasanya duduk di sana untuk belajar. On the table, ayo apa on the table? Di atas meja, there is a desk lamp. Apa? Ada sebuah lampu meja. Jadi kalau di kamar tidur kan mesti ada lampu kecil itu ya. Nah, selain lampu yang besar. Nah, kemudian when I study in the evening, I always turn on the lamp. Saya apa?
ketika saya belajar pada sore hari, I always itu apa anak? Ya, saya selalu turn on, menyalakan apa mematikan? Menyalakan lampu. There is also an alarm clock on my table. Apa sih alarm clock itu? Apa? Alarm clock apa? Ayo. Iya tahu jam. Alarm. Alarm itu apa? Penanda jam, penanda yang bunyinya itu lah. Nah, biasanya kan kalau kamu mau bangun tidur, oh aku nanti mau bangun pukul 4, disetel dulu. Nah, baru bunyi, ya kan? Nah, itu namanya alarm clock. Kalau jam tangan namanya apa? Watch, ya. Nah, kemudian I set the alarm in the evening before I go to bed. Jadi alarmnya di apa? Disetting dulu, diapakan? Disetel dulu, ya. Jam berapa? Nanti saya harus bangun, ya. Supaya apa? Supaya kamu tidak terlambat bangun tidur, ya kan? Berangkat sholat itu kan paling enggak kalian bangun jam paling lambat lah 4:30, ya kan? Baru kita sholat subuh. Setelah itu mandi dulu, saya sholat, kemudian baru kita persiapan untuk ke sekolah. Sekolah kita kan masuknya jam berapa? 6:30, ya kan? Nah, sudah harus sampai di sekolah. Makanya kalau tidur jangan terlalu larut malam, ya. Kemudian it wakes me up in the morning. Saya bangun pagi. I always clean my bedrooms every day. Saya selalu membersihkan kamar tidur saya setiap hari. Nah, ini sudah kalian kerjakan sampai 10? Sudah. Oke. Sekarang kita tukar ya dengan teman. Kalau sudah, ayo, waktunya. Kelompok 1, ready? Ready. Kelompok 2, ready? Kelompok 3, ready? Are you ready? Ready. Kelompok 4, oke. Oke, sekarang kolektif dulu. Di kolektif dulu. Di sini di meja tiap-tiap kelompok. Setelah itu kita sudah itu kelompok kan Riko, taruh sini. Ya. Sudah, Mbak. Ini, ya. Sudah. Sekarang kita bahas yang LKPD 1, dibagi lagi. Ayo, kita bahas yang LKPD 1, yaitu tentang Karimun Jawa. Dibagi muter, jangan pegang punyanya sendiri. LKPD 1. Ayo. Hurry up, cepat. LKPD 1 yang tadi, the title about Karimun Jawa. Sudah? Oke. Sudah ya? Gak ada yang pegang punyanya sendiri loh ya? Sudah? Sudah. Oke. Number 1. What is the paragraph 2 about? Yaitu number 1, the main island in Karimun Jawa. B, the origin of the Karimun Jawa names. C, the rules of Wali Songo in Java. D, the biodiversity in Karimun Java. Yaitu jawabnya yang B, the origin of the Karimun Jawa name. Oke, next, number 2. Oke. Dibaca. Tuh.
From the text it can be concluded that A. Tourists can dive and snorkel in Karimun Jawa. B. There are 10 inhabited islands in Karimun Jawa. C. Karimun Jawa comprises with more than 30 island. D. Karimun Jawa is kilometers north of Jepara. D. Jawabnya dari teks kita bisa menyimpulkan bahwa yang mana? A, B, C, D? D. Karimun Jawa is 80 km northeast of Jepara. Okay. Next, number 3. What kinds of vegetation are there in Karimun Jawa? Ya, apa? C. Mangrove and coral. Ya, coastal. Ya, C. Mangrove and coastal forest. Oke. Number 4. Oke, number 4. Is enacted as a national marine park. What does to designated mean? Ya. D. To appoint. Oke. Temanmu yang kelompok 1 menjawab D. To appoint. Betul, design it. Jawabnya apa? Yaitu ya sih, to appoint. Ada yang to appoint. Ya, yang si, ya kan? D. To champion. Yang betul si. To appoint. Oke, number 5. According to the text we can find the following marine animals in Karimun Jawa except Ya, apa? Kecuali ya ini ya. Kami bisa menemukan beberapa hewan di air di dalam Karimun Jawa. Kecuali apa? Apa? Starfish, goldfish, stingray, snapper. Ya, starfish. Oke, kalian tulis betul kalinya. Kali 20 ya. Ya, betul kali 20. Kan hanya 5. Ya kan? Sudah? Kamu tulis korektornya. Korektornya. Yang mengkoreksi. Nanti itu di circle. Nilainya di circle, di lingkar. Sudah? Kalau sudah, sekarang dikolektif lagi. Dikumpulkan terus ini. Ayo. Ya, kan itu soalnya hanya 5. Ya kan? Soalnya hanya 5 itu. Sudah? Dikolektifkan lagi. Ditaruh ke tempat semulanya. Nanti yang LKPD 2 Bu Hesti yang koreksi aja. Sudah? Sekarang ini
Halo. Sekarang yang formatif test. Yang soalnya 10. Kalian bagi. Sudah? Ayo agak cepat. Sudah? Yang bagus toh. Ini taruh sini, taruh sini. Oke. Sudah semua? Sudah dapat semuanya? Sudah, kita bahas lagi. Number 1. Oke, number 1. My classroom. My classroom is very big. The underlined word allergy. Ya. My classroom is very big. The underline word. Tadi jawabnya temanmu A, betul? Ya, right. Yaitu betul, jawabnya large. Oke, number 2. Where does the teacher sit? B. Behind the table. Ya. Where does the teacher sit? Ini temanmu dari kelompok 5 menjawab behind the table. Right or wrong? Hah? Wrong. Di mana guru duduk? Di mana? Ya benar kok. Ya benar, jawabnya behind the table. Oke, number 3. Where is the whiteboard? B. Behind teacher. Ya. Oke, kelompok 4 menjawab where is the whiteboard? Jawabnya beside the teacher. Right or wrong? Betul apa salah? Hah? Salah apa betul? Itu loh, di mana papan tulisnya? Nah, itu senterannya, kamu lihat. Masa salah? Ayo. Ya betul toh, di sampingnya guru, ya enggak? Oh, I'm sorry. Maaf, salah. Behind teacher, ya. Di belakangnya guru, sorry. Ya, gue sih nggak kelihatan tadi. Behind teacher. Oke, sekarang number 4. Kelompok 2. Does the word likes is class very much? Yang keras. Does the word likes his class very much? Yes, the word does. Jawabnya? Ya. Does the writer likes his class very much? Kelompok 2 menjawab yes, the writer does. Betul? Oke, betul, right. Oke, kelompok number 6, nomor 6. Ayo, kamu. Number 6. The text mainly tell us about. Sorry. Number 5. Ayo. Is the classroom small? Ya. Yes, it is. B. Juga dari kelompok 1 menjawab
dijawab B. Dijawab B. Yang betul apa? Oh. Iya. No, it is not. Jadi ruangannya besar. Number 6. Kelompok Raffi sudah. Nomor 6. Ya. The text mainly tells us about Ya. The text mainly tell us about apa? Halo? Hah? Jawabmu? Nah, Raffi dari kelompok 5 berpendapat A. The furniture in the red star bedroom. Yang betul apa? Ini yang diceritakan itu tentang apa? The kind of furniture in a bedroom. Ya kan? Dia mau menjelaskan ruanganku itu loh enak, besar, banyak furniture-nya. Tadi kan sudah diceritakan, ada tempat tidur, bed, kemudian ada apa tadi? Ada lemnya, ada apa tadi? Bookshelf-nya. Oke. Sekarang number 7, kelompok 3. What's the bed like? Yang keras. What is the bed like? C. Nice, rare. Oke, kelompok 3 menjawab what's the bed like? Dia jawab C. Nice and large. Yes or no? Siapa yang yes? Kelompoknya ngacung. Siapa yang no? Siapa yang tidak menjawab? Ayo, apa itu? Seperti apa tempat tidurnya? Yaitu jawabannya yang betul nice and large. Iya kan? Iya kan? Dia kan bercerita bahwa ada tempat tidurku. Ya, di situ ya. Dijelaskan. The bed is made of wood. There is a nice bed cover. On the right side of my bed there is bathroom. Oke, sekarang nomor 8. Oke, siapa yang belum? Number 8. Nomor 8. Where is the location? Where is the location of the desk lamp? Ya, di mana? Jawabnya. Oke, where is the location of the desk lamp? Di mana tempatnya? Ya, A tadi ya jawabnya. Ya. Kelompok 4 menjawab A. Yes or no? Yes. Ya. Masa under the table? Salah ya? Ada di situ. Oke, number 9, nomor 9. Ayo nomor 9. What is the function? What is the furniture of Yang keras. the alarm clock? B. Ya. Apa fungsi dari alarm clock? Kelompok 3 menjawab
To wake the readers up the morning. Yes or no? Oke, sekarang number 10. Nomor 10. Is there a table and a chair next to? Halo. Didengarkan temannya. Is there a table and a chair next to the shelf? B. No, there is not. Ya. Dari kelompok 5. Is there a table and a chair next to the shelf? Dia menjawab, no, there is not. Yes or no? Hah? Yes. Jawabnya? B. Yes, there is. Yang A. Oke, sekarang kalian kolektifkan. Ya, di situ kalian tulis betulnya dikali berapa? Kan 10 ya, 10. Kali 10. Dikali 10. Ya, dikali 10. Sudah dikolektifkan lagi kayak tadi per KD ya. Dikolektifkan kayak tadi, dikumpulkan lagi kayak tadi. Jangan dicampur. Sudah? Oke. Kalau sudah, kelompok 1 sudah selesai semua? 2, 3, 4, 5. Oke. Perhatikan. Karena time is over, ya, waktunya sudah habis, finish. Ya, sudah kita selesaikan hari ini tentang evaluasinya. Mohon maaf Bapak Ibu guru pengajar di kelas karena sebentar lagi waktunya istirahat kurang 3 menit. Mohon diizinkan anak-anak yang laki-laki dan beragama Islam untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Oke, dengarkan. Saya akhiri penjelasan, mulai penjelasan sampai terakhir selesai, ya. Mengharapkan siswa yang laki-laki dan beragama Islam agar segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa, ya. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Ayo Mbak, dipimpin. Didengarkan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.